penyimpanan penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Inilah salah satu kenapa penghargaan itu pembinaan negatifnya. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya kalian intrinsik itu lah Bapak Ibu, sebagai guru kita hindari yang namanya penghargaan apa sih? Penghargaan untuk soal hubungan. Nah, jadi inilah kenapa dihukum oleh penghargaan itu. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, pastikan Bapak Ibu. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang memberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Itu adalah salah satu nilai negatif dari kalau kita sebagai guru selalu memberikan penghargaan atau imbalan kepada anak-anak murid. Penghargaan itu termasuk menghukum. Penghargaan menghukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Jadi yang biasa ranking satu, kalau ranking kedua kan kayak jatuh rasanya, padahal itu nggak apa-apa. Seperti itulah memang apa dari penghargaan itu. Makanya kan sekarang ada dia nggak ranking satu, dua, tiga, tapi unggul di sini, unggul di sini, unggul di sini, dan mungkin itulah. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Restitusi. Ini ya Bu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau dan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dosen 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Pembelajaran tiga yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, inilah yang menjadi pertanyaan Bu. Keyakinan sekolah atau kelas untuk melindungi motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai. Jadi Bu, motivasi intrinsik ini adalah apa ya? Ini yang dari dalam diri. Istilahnya motivasi yang nggak harus dihukum atau tidak harus dikasih penghargaan, dia mau mengerjakannya, itulah yang perlu kita gali dari kita dengan membuat keyakinan itu jadi secara sadar, secara ikhlas. Nah, itulah motivasi intrinsik. Kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai keyakinan kelasnya itu apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain atau komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan.
kelas. Jadi mereka kan sudah tahu seperti saling peduli, menghargai dan membantu sesama lain, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, tepat waktu dan aktif di kelas, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, caranya itu setiap anggota kelas perlu belajar. Oh, ini contoh keyakinan kelasnya ya Bu. Setiap anggota kelas perlu belajar
udah kayak gitu kan salah ya ada segitiga restitusi kalau dia hasil penghukum itu memberontak menyalahkan orang lain berbohong hasil dari penghukum itu kan karena dia ini bisa memberontak bisa menyalahkan orang lain kalau saya salahnya kalau membuat rasa bersalah menyembunyikan menyangkal atau berbohong kalau teman biasanya tergantung teman seperti itu dari kerenahan gitu ya kalau teman tahu menyesuaikan diri istilah diawasi kalau manajer dia menguatkan pribadi jadi kena diajak kan tetap manajer itu kena diajak diperbaiki terus menjadikan menguatkan pribadi karena kan di awal dia tadi pula kan memang untuk menyelesaikan masalah untuk menggali apa tadi kebutuhan peserta didik seperti itu. Kaitannya dengan dunia berotoritas kalau dia biasa dilakukan dengan penghukum yaitu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau dia juga rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kalau dia teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kalau dia sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kalau sebagai manajer itu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kalau dalam berkata, kalau penghukum itu biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Kalau aku buat rasa bersalah, maafkan saya. Kalau teman, saya pikir bapak itu teman saya ternyata begitu. Kalau tahu berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, kalau manajer dia, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Tapi skripsinya lebih dalam kalau dari segi manajer itu. Kalau dampak pada murid dia, kalau dari penghukum itu mengulangi kesalahan. Kalau merasa bersalah dia merasa rendah diri, rendah diri lah bukan selalu merasa bersalah. Kalau dia sebagai teman lemah dia tidak mandiri, ketergantungan. Kalau sebagai pemantau murid dikeluarkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Lebih apa ya? Kalau pemantau ini ternyata dia pikirannya biasa dari sebagai manajer itu mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri kan lebih dewasa dia kalau manajer itu harus posisi kontrol restitusi di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, dengan posisi kontrol restitusi sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid,
wajar. Sekiranya ibu itu ya pasti ibu marah. Jadi dia tetap bisa mengeluarkan kata-katanya. Seperti itu kan. Nah, terus baru yang kedua kita memvalidasi tindakan yang salah. Nah, jadi setelah itu kita tanyakan lagi, terus kamu kenapa kamu ini? Dia cerita, saya buang sepatunya itu kayak mana menurut kamu? Nah, itu dan perhatikan seperti itu kan Bu, Bapak Ibu. Jadi dia mencurahkan langsung, jadi dia tidak merasa takut. Baru yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan terus apa yang kita buat. Jadi tujuan dari tahapan segitiga restitusi ini yang pasti untuk menumbuhkan kesadaran dari intrinsik itulah dari dalam diri Bapak Ibu. Sebenarnya itulah budaya positif yang perlu ditegakkan di sekolah kita. Tidak dengan hukuman, tidak dengan sebagai teman karena posisi kontrol kita, tidak sebagai apa tadi pembahasan salah, tidak sebagai pemantau, tapi kita lebih dianjurkan untuk menjadi sebagai manajer dalam setiap kegiatan kita. Seperti itu.